Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan giliran pertama dari kelompok saya, yaitu kelompok superkonduktor, untuk menjelaskan bagian sejarah dan perkembangan superkonduktor itu sendiri serta teori dasarnya superkonduktor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arifki Pratama Nugraha. Sebelum menuju ke materi, ada baiknya kita ketahui apa itu superkonduktor. Superkonduktor adalah sebuah material bahan penghantar yang mempunyai nilai hambatan 0. Jadi, ketika ada arus listrik yang melalui hambatan tersebut, tidak ada daya yang terbuang ataupun energi yang berubah menjadi panas, sehingga lebih efektif dan efisien. Dan itu sangat booming saat ini. Penerapannya banyak di skala dimensi, termasuk di dimensi industri dan transportasi. Seperti halnya jika transportasi adalah kereta tercepat di Jepang yang akan nanti dicari. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan superkonduktor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian pertama sejarah dan perkembangan superkonduktor. Superkonduktor sendiri pertama kali ditemukan oleh Heike Kamerlingh Onnes, seorang fisikawan Belanda, pada tanggal 10 Juli 1912. Pada tahun 1908, beliau mulai mempelajari sifat-sifat logam ketika suhu yang sangat rendah, termasuk helium. Namun pada saat itu beliau melakukan percobaan pada helium hanya mengaliri listrik, belum mulai menghitung hambatan dari helium tersebut. Namun pada tahun 1912 beliau melakukan percobaan kembali dengan menurunkan suhu helium hingga sampai 4,2 derajat Kelvin. Ketika pada suhu tersebut ia mendapati bahwa tiba-tiba nilai hambatan dari helium tersebut 0. Itu terbukti dengan mengalirnya arus tanpa ada daya yang terbuang ataupun suhu energi yang berubah menjadi panas. Dan demikian dia menyimpulkan semakin rendahnya suhu bahan penghantar atau bahan material, maka nilai hambatannya semakin mendekati nilai 0. Untuk selanjutnya adalah kabar dari peneliti Jerman Werner Meissner dan Robert Ostfeld, menemukan bahwa bahan superkonduktor akan menolak medan magnet. Hasil penemuan tersebut disebut efek Meissner, yang contoh penerapannya berupa generator. Untuk lebih lanjutnya, teori Meissner dan contoh penerapannya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Ya, untuk bagian ketiga adalah teori BCS yang ditemukan oleh John Barden, Leon Cooper, dan John Seaver. Teori BCS matematik kompleks
menjelaskan superkonduktivitas pada suhu mendekati nol mutlak untuk elemen dan paduan sederhana. Teori mereka superkonduktivitas menjadi dikenal sebagai teori BCS yang berasal dari huruf pertama mereka masing-masing. Teori BCS matematik kompleks menjelaskan superkonduktivitas pada suhu mendekati nol mutlak untuk elemen dan paduan sederhana. Namun, pada suhu yang lebih tinggi dan dengan sistem superkonduktor yang berbeda, teori BCS kemudian menjadi tidak memadai untuk sepenuhnya menjelaskan bagaimana superkonduktivitas terjadi. Ya, untuk bagian 4, efek Josephson ditemukan tahun 1962 ketika Brian D. Josephson, seorang mahasiswa pascasarjana di Universitas Cambridge, menemukan efek Josephson. Dia memperkirakan bahwa arus listrik akan mengalir di antara dua bahan superkonduktor, bahkan ketika mereka dipisahkan oleh non-superkonduktor atau isolator. Prediksi kemudian dikonfirmasi dan dia memenangkan bagian dari tahun 1973 penghargaan Nobel. Fenomena tunneling saat ini dikenal sebagai efek Josephson dan telah diterapkan untuk perangkat elektronik seperti squid, sebuah alat pendeteksi, sebuah instrumen pendeteksi, sebuah medan magnet, bahkan sampai medan magnet yang sangat lemah. Ya, untuk bagian 5 adalah sebuah penemuan pada tahun 1986. Penemuan ini sangat menghebohkan dunia peneliti superkonduktor, dikarenakan pada tahun tersebut Alex Muller dan George Bednorz, peneliti di laboratorium riset IBM, membuat sesuatu keramik yang terdiri dari unsur lanthanum, barium, tembaga, dan oksigen yang bersifat superkonduktor pada suhu tertinggi pada waktu itu, yaitu 30 Kelvin. Sebelumnya perlu diketahui, keramik pada sebelum penemuan Alex dan George ini adalah ditentukan sebagai bahan isolator dan bukan sebuah konduktor. Namun, hasil dari penelitian mereka membuktikan bahwa keramik adalah calon superkonduktor, dikarenakan setelah penelitian mereka, atau bisa dikatakan penelitian mereka adalah dasar dari penemuan superkonduktor yang memiliki suhu sedikit tinggi. Jadi bisa dikatakan jika suhunya harus rendah, biaya untuk mendinginkan sebuah bahan itu kan lebih mahal. Namun jika ditemukan sebuah superkonduktor dengan suhu yang tinggi, ada kemungkinan biaya pendinginan sebuah bahan penghantar itu bisa ditekan, dan itu dapat mengakibatkan majunya perekonomian, khususnya di dunia industri. Ya, pada bagian 6 adalah selanjutnya dari pencetusan ide Alex dan George. Pada awal tahun 1987, tepat sesudah ditemukannya keramik bahwa adalah sebuah calon superkonduktor, sebuah tim peneliti di Universitas Alabama, Huntsville berhasil menciptakan suatu keramik
yang bersifat superkonduktor pada suhu 92 Kelvin. Ya, lebih tinggi sekitar 50 Kelvinan dari penemuan Alex dan George. Penemuan ini menjadi penting karena dengan demikian dapat digunakan nitrogen cair sebagai pendinginnya. Ya, seperti katakan tadi, penemuan George dan Alex itu adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa karena suhunya cukup tinggi dibandingkan dengan material superkonduktor yang lain. Maka material tersebut diberi nama superkonduktor suhu tinggi. Nah, bagian suhu tinggi ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, suhu tertinggi suatu bahan menjadi superkonduktor hingga saat ini adalah 138 Kelvin, yaitu untuk suatu bahan yang memiliki rumus berikut di layar tersebut. Oke. Untuk yang bagian ini adalah bagian penjelasan teori dasar superkonduktor. Ya, mungkin teori-teori penjelasnya akan lebih dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ya, superkonduktor adalah seperti pertama kali waktu perkenalan setelah saya jelaskan apa itu superkonduktor. Namun kalau yang ini pakai gambar ya. Nah, ini nih yang bola listrik itu harus listrik ya. Langsung ini itu yang kotaknya itu bahan superkonduktor. Panah menunjukkan sebuah penjelasan. Nah, jika ada sebuah arus listrik melewati sebuah bahan material atau bahan maksudnya di sini adalah superkonduktor, tidak ada daya yang terbuang ataupun energi panas yang ditimbulkan sehingga pengaliran lebih efektif. Untuk yang berikutnya adalah hubungan suhu dengan hambatan suatu superkonduktor. Dapat digambarkan dengan grafik ini. Cara membaca grafik ini adalah pertama sumbu X kita anggap suhu, parameter suhu, sedangkan sumbu Y adalah parameter hambatan. Kita misalkan ini adalah grafik dari helium. Yang saya tunjuk ini ketika suhu menunjukkan 4,2 derajat Kelvin. Ketika 4,2 derajat Kelvin, tepat nilai hambatan 0. Namun ketika lebih dari 4,2 derajat Kelvin, nilai hambatan akan meningkat. Namun ketika lebih rendah dari 4,2 derajat Kelvin, ini akan tetap 0 karena nilai hambatan tidak mungkin ini ya, karena saya belum menemukan ya. Oke. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ngomong saya itu diulang-ulang atau kurang jelas ya, karena ini juga belum begitu siap. Oh iya, kalau ada sumber yang salah, mungkin materinya ada yang salah, mungkin pernyataannya atau tahunnya atau nama penemunya, mungkin bisa diluruskan. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ilham, tentang teori-teori selanjutnya superkonduktor.
Terima kasih. Lihat perbuatanmu. Belum terlambat untuk bertobat. Sebarkan pesan kebaikan dengan ini. Gratis 10.000 SMS, gratis telepon sepuasnya. Ampun bang. Sambut berkah Ramadan dengan Eksis. Bro, sorry bro. Gak apa-apa bang. Nama saya Muhammad Ilham Akbar, biasa dipanggil Ilham. Saya dari kelas B, semester 1, Teknik Elektro Universitas Brawijaya, tahun 2012. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Graha. Sebelumnya mungkin kalian sudah tahu, secara garis besar, tentang apa itu superkonduktor. Nah, sekarang, yang akan saya jelaskan adalah tentang sifat-sifat dari superkonduktor. Di sini, sifat-sifat superkonduktor dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sifat kelistrikan, sifat kemagnetan, sifat kuantum. Lalu saya juga akan membahas tentang efek Meissner dan juga efek deception. Ingin tahu lebih lanjut? Monggo disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ilham. Saya akan membahas sifat-sifat superkonduktor. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana sih sifat dari superkonduktor? Baiklah, kalau begitu langsung saja saya jelaskan. Sifat-sifat dari superkonduktor yang pertama yaitu sifat kelistrikannya, sifat kemagnetan, ada pula sifat kuantum, dan efek Meissner, serta juga ada efek Josephson. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki bahasan yang pertama, yaitu sifat kelistrikan. Sebenarnya, apa sih yang disebut dengan sifat kelistrikan? Ya, sifat kelistrikan adalah sifat atau gejala pergerakan elektron pada suatu bahan atau benda pada saat diberi tegangan listrik. Contohnya, ada yang disebut konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, sekarang kita akan membahas sifat kelistrikan dari superkonduktor. Sebelum menjelaskan prinsip superkonduktor, akan lebih baik jika terlebih dahulu menjelaskan bagaimana kerja logam konduktor pada umumnya. Bahan logam tersusun dari kisi-kisi dan basis, serta elektron bebas. Ketika medan listrik diberikan pada bahan, elektron akan mendapat percepatan. Medan listrik akan menghamburkan elektron ke segala arah dan menumbuk atom-atom pada kisi. Hal ini menyebabkan adanya hambatan listrik pada logam konduktor. Pada bahan superkonduktor, terjadi juga interaksi antara elektron dengan inti atom. Namun, elektron dapat melewati inti tanpa mengalami hambatan dari atom kisi. Efek ini dapat dijelaskan oleh teori BCS. Ketika elektron melewati kisi, inti yang bermuatan positif menarik elektron yang bermuatan negatif dan mengakibatkan elektron bergetar. Jika ada dua buah elektron yang melewati kisi, elektron kedua akan mendekati elektron pertama karena gaya tarik dari inti atom-atom kisi lebih besar. Gaya ini melebihi gaya tolak-menolak antar elektron, sehingga kedua elektron bergerak berpasangan.
Pasangan ini disebut Cooper pairs. Efek ini dapat dijelaskan dengan istilah phonon. Ketika elektron pertama pada Cooper pairs melewati inti atom gizi, elektron yang mendekati inti atom akan bergetar dan memancarkan fonon. Sedangkan elektron lainnya menyerap fonon. Pertukaran fonon ini mengakibatkan gaya tarik-menarik antar elektron. Pasangan elektron ini akan melalui kisi tanpa gangguan, dengan kata lain, tanpa hambatan. Selanjutnya adalah sifat kemagnetan. Sifat lain dari superkonduktor yaitu bersifat diamagnetisme sempurna. Jika sebuah superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, maka tidak akan ada medan magnet dalam superkonduktor. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Efek yang sama dapat diamati jika medan magnet diberikan pada bahan dalam suhu normal, kemudian didinginkan sampai menjadi superkonduktor. Pada suhu kritis, medan magnet akan ditolak. Efek ini dinamakan efek Meissner, yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya adalah sifat kuantum. Sebelumnya, mungkin Anda kurang jelas apa itu kuantum. Kuantum berarti bagian dari energi yang tidak bisa dibagi lagi. Berarti sifat kuantum ini mengacu pada sifat-sifat dari superkonduktor di tingkat atomik atau pada tingkat partikel. Teori dasar kuantum untuk superkonduktor dirumuskan melalui tulisan Bardeen, Cooper, dan Shriver pada tahun 1957. Teori ini dinamakan teori BCS. Fungsi gelombang BCS menyusun pasangan partikel. Ini adalah bentuk lain dari pasangan partikel yang mungkin dengan teori BCS. Teori BCS menjelaskan bahwa 1. Interaksi antar elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap. Energi gap adalah energi yang diperlukan oleh elektron untuk memecahkan ikatan kovalen sehingga dapat berpindah jalur dari pita valensi ke konduksi atau biasa disebut celah energi. Yang kedua, interaksi antar elektron dan kisi menyebabkan adanya energi gap yang diamati. Mekanisme interaksi ini tidak langsung terjadi ketika satu elektron berinteraksi dengan kisi dan merusaknya. Elektron kedua memanfaatkan keuntungan dari deformasi kisi ini. Kedua elektron ini berinteraksi melalui deformasi kisi. Dan kedua elektron ini berpasangan yang disebut sebagai Cooper pairs. Yang ketiga, adanya London penetration depth atau medan magnet yang menembus superkonduktor. Hal ini merupakan konsekuensi dari teori BCS. Secara umum dapat disimpulkan, teori BCS menyempurnakan gambaran mengenai kisi
dengan mengatakan bahwa aliran elektron bergerak menembus kisi-kisi secara berpasangan, sehingga membuat pergerakan elektron melintasi kisi berjalan lancar. Selanjutnya, kita akan membahas efek Meissner. Dalam teori Meissner effect, terbukti elektron yang disorder atau tidak beraturan dapat dengan mudah ditembus medan magnet. Sedangkan elektron yang koheren tidak dapat ditembus medan magnet. Ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang lemah, medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil dan dinamakan London penetration depth. Pada bahan superkonduktor, umumnya London penetration depth sekitar 100 nanometer. Setelah itu, medan magnet bernilai 0. Peristiwa ini dinamakan efek Meissner dan merupakan karakteristik dari superkonduktor. Efek Meissner adalah efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Efek Meissner ini sangat kuat, sehingga sebuah medan magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Berikut contohnya. Medan magnet ini juga tidak boleh terlalu besar. Apabila medan magnetnya terlalu besar, maka efek Meissner ini akan hilang dan material akan kehilangan sifat superkonduktivitasnya. Itu adalah superkonduktor yang diberi nitrogen cair. Dapat dilihat, magnet akan melayang. Jadi, apakah bukti bahwa Meissner effect benar-benar ada? Salah satunya adalah kita bisa menaruh magnet di atas superkonduktor dan magnet itu akan melayang. Apabila magnet tidak melayang, itu menunjukkan bahwa medan dari magnet tersebut menembus superkonduktor. Tentu saja, kalau magnet itu terlalu berat, gaya gravitasi dari magnet tersebut akan lebih besar dan magnet itu tidak melayang. Tetapi, fenomena ini tidak akan terjadi kalau medan magnet di sekitar superkonduktor itu terlalu besar dan superkonduktor akan menjadi konduktor biasa. Karena ini, superkonduktor bisa dibedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama, medan magnet akan dapat menembus superkonduktor jika eksternal medan magnet mencapai nilai tertentu yang dinamakan critical field. Bukan hanya itu, superkonduktor ini akan mempunyai hambatan setelah ini. Tetapi, untuk superkonduktor dari kategori kedua, yang biasanya merupakan material-material kompleks seperti vanadium, niobium, ataupun technetium, mereka mempunyai dua critical field. Setelah kekuatan eksternal medan magnet telah mencapai critical field yang pertama, medan magnet akan dapat menembus superkonduktor meskipun superkonduktor itu tidak mempunyai hambatan sama sekali. Untuk lebih lengkapnya, akan dijelaskan oleh Yakin. Kesimpulannya, diamagnetisme adalah suatu sifat benda untuk menciptakan suatu medan magnet ketika dikenai medan magnet. Sifat ini menyebabkan efek tolak-menolak. Dan efek Meissner adalah efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Selanjutnya, kita akan membahas efek Josephson. Efek Josephson adalah fenomena supercurrent, yaitu arus yang mengalir tanpa batas panjang, tanpa tegangan sumber, di sebuah perangkat yang dikenal sebagai persimpangan Josephson.
Berikut adalah contoh dari persimpangan Josephson. Yang ditandai dengan warna hijau ini adalah superkonduktor, sedangkan ini adalah superkonduktor. Yang abu-abu adalah isolator. Arus mengalir dari superkonduktor menembus isolator. Hal ini dikarenakan pasangan koper dapat menembus material isolator karena perbedaan fase antara fungsi-fungsi gelombang di dalam kedua superkonduktor tersebut. Oleh karena itu, terdapat efek Josephson. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ilham. Ya, teman-teman, kalian sudah melihat presentasi dari saya barusan. Pastinya, sekarang kalian sudah tahu kan tentang sifat-sifat dari superkonduktor? Ya, semoga saja kalian tahu. Untuk presentasi berikutnya, yaitu tentang suhu dan medan magnet kritis, serta ada pula tipe-tipe superkonduktor yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yakin Gabrielsa. Ya, begitulah. Demikian persembahan dari saya. Jangan kemana-mana. Stay tune with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OMG, matahari ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Segera minum fruit Zami dengan Fruit Power. Fruit Zami, lawan gerak keterlaluan. Saya Yakin Gabrielsa, biasanya dipanggil teman-teman Yakin nggak ya? Saya dari Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Elektro, kelas B semester 1 2012. Di sini saya diperintah untuk menjelaskan tentang suhu kritis dan magnet kritis pada superkonduktor. Juga tipe-tipe superkonduktor yang dibagi menjadi dua, yaitu superkonduktor tipe yang pertama dan superkonduktor tipe yang kedua. Silahkan menyaksikan presentasi saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Yakin Gabrielsa dari kelas B semester 1 Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang superkonduktor. Saat ini saya akan membahas suhu kritis dan medan magnet kritis pada superkonduktor. Suhu kritis. Suhu kritis adalah suhu yang membatasi antara sifat normal dengan sifat superkonduktor. Suhu kritis ini yang dapat membuat perubahan sifat bahan dari keadaan normal ke keadaan superkonduktor. Hal ini dapat dianalogikan seperti perubahan fase air, yaitu dari keadaan cair, yaitu air, ke keadaan padat, yaitu es. Di sini adalah dilambangkan oleh suhu T, yaitu suhu saat di mana bahan sebelum menjadi konduktor, dan TC adalah suhu kritik, yaitu di mana bahan tepat menjadi superkonduktor. Jika suhu diturunkan, maka sifat normal berubah menjadi sifat superkonduktor. Bahan bersuhu T atau bersuhu normal ditambah dengan pendingin, misalnya nitrogen cair, bahan tersebut akan berubah menjadi superkonduktor di mana saat bahan tersebut bersuhu TC. Saat T lebih kecil daripada TC, bahan berada dalam keadaan superkonduktor.
maka arus listrik yang terjadi dapat bertahan sampai bertahun-tahun. Relativitasnya dalam bahan yang terukur lebih kecil dari 10 pangkat min 25 ohm, atau relativitasnya dapat dikatakan sama dengan 0. Jika suhu dinaikkan, maka sifat superkonduktor berubah kembali menjadi sifat normal. Misal, bahan bersuhu Tc atau superkonduktor bila dipanaskan akan kembali menjadi bahan bersuhu T atau normal, atau telah tidak menjadi superkonduktor lagi. Saat T lebih besar daripada Tc, bahan dalam keadaan normal, maka memiliki resisten listrik, dan pada umumnya malah menjadi penghantar yang jelek. Bahkan ada yang menjadi isolator. Perkembangan bahan superkonduktor dari saat pertama kali ditemukan sampai sekarang dapat diikuti pada tabel di bawah ini, yaitu raksa memiliki suhu kritis 4,2 Kelvin, ditemukan pada tahun 1911. Timbal memiliki suhu kritis 7,2 Kelvin, ditemukan pada tahun 1913. Niobium nitrida memiliki suhu kritis 16 Kelvin dan ditemukan pada tahun 1960-an. Niobium 3 timah memiliki suhu kritis 18,1 Kelvin dan ditemukan pada tahun 1960-an. Al 0,8, Ge 0,2, Nb 3 memiliki suhu kritis 20,7 Kelvin, ditemukan pada tahun 1960-an. Niobium germanium memiliki suhu kritis 23,2 Kelvin dan ditemukan pada tahun 1973. Lanthanum barium tembaga oksida memiliki suhu kritis 28 Kelvin, ditemukan pada tahun 1985. Yttrium barium tembaga oksida atau 123 atau YbCO memiliki suhu kritis 93 Kelvin dan ditemukan pada tahun 1987. Thallium barium kalsium tembaga oksida memiliki suhu kritis 125 Kelvin dan ditemukan pada tahun 1987. Contoh grafik hambatan terhadap suhu pada bahan YbA-CuO sebagai berikut. YbA2-CO3O7 memiliki suhu kritis sekitar 90 Kelvin. Setelah saya membahas suhu kritik pada superkonduktor, berikutnya saya akan bahas tentang medan magnet kritik
pada superkonduktor. Di sini yang dimaksud medan magnet kritik pada superkonduktor adalah kuat medan magnet yang mempengaruhi harga Tc pada superkonduktor. Hal ini menyebabkan hilangnya suatu konduktivitas disebut medan kritis atau dilambangkan dengan Hc. Jika medan magnetnya lebih kecil daripada Hc, maka terjadi efek Meissner. Sedangkan jika medan magnetnya lebih besar dengan Hc, konduktivitas bahan akan menjadi hilang. Setelah saya menjelaskan suhu kritik dan medan magnet kritik pada superkonduktor, saat ini saya akan menjelaskan lagi tentang tipe-tipe superkonduktor. Tipe-tipe superkonduktor dibedakan berdasarkan interaksi dengan medan magnetnya. Superkonduktor dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama superkonduktor tipe yang pertama dan superkonduktor tipe yang kedua. Sekarang kita masuk dulu yang superkonduktor tipe 1. Superkonduktor tipe 1 dijelaskan menurut teori BCS atau Barton, Chopper, dan Schreiber. Ciri-cirinya yaitu secara fisik ditandai dengan efek Meissner, yakni gejala penolakan medan magnet luar. Ciri yang kedua yaitu bila kuat medannya melebihi batas kritis atau yang dinamakan dengan BC, gejala superkonduktivitasnya akan menghilang. Yang ketiga, resistivitasnya sama dengan 0. Jika medan magnet lebih kecil daripada BC, maka ada sifat superkonduktivitas. Dan jika medan magnet lebih besar daripada BC, maka sifat konduktivitas akan hilang. Berikut inilah grafik untuk superkonduktivitas tipe yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan tentang superkonduktor tipe yang kedua. Superkonduktor jenis yang kedua ini dijelaskan oleh Abrishakov, berasal dari Rusia. Yang pertama, ciri-cirinya adalah superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang diberikan. Ciri-ciri yang kedua, pada suhu kritis, maka bahan akan kembali ke keadaan semula. Yang ketiga, superkonduktor tipe kedua ini memiliki suhu kritis yang lebih tinggi daripada superkonduktor tipe yang pertama. Superkonduktor tipe 2 memiliki dua nilai medan listrik kritis, maksudnya, yaitu BC1 dan BC2. Inilah yang membedakan superkonduktor tipe kedua dengan yang pertama. Yang pertama hanya memiliki medan kritis 1, yaitu BC. Jika nilai medan kritis lebih kecil daripada BC1, maka bersifat superkonduktor tipe yang pertama. Jika medan kritis antara BC1 dengan BC2 menimbulkan efek Meissner parsial. Dan yang terakhir, nilai medan kritis lebih besar daripada BC2, maka sifat konduktivitasnya
sifat superkonduktivitasnya akan menghilang. Berikut inilah grafik dari superkonduktor tipe yang kedua. Selesailah penjelasan dari saya. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada sepatah dua patah kata atau bahkan lebih yang salah di hadapan Anda. Terima kasih. Ya, selesailah sudah presentasi dari saya, Yakin Gabrielsa, tentang suhu kritis, medan magnet kritis, superkonduktor, dan tipe-tipe superkonduktor. Ada pertanyaan? Waduh, pinter-pinter semua ya. Kalau tidak ada, maka telah selesailah sudah tugas presentasi saya, dan akan dilanjutkan oleh saudara Yudo Jati W. Yeay. Banyak-banyaklah beramal di bulan Ramadan. Guru! 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 Lihat perbuatan, belum terlambat untuk bertobat. Sahur. Ya, waktunya sahur, Pak. Sahur, Bu. Gratis telepon sahur sepuasnya dan gratis 10.000 SMS ke semua operator. Nikmati berkah Ramadan dari Eksis. Hai, ngapa di atas genteng? Turun! Turun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, nama saya Yudo Jati Wicaksono. Rumah saya di Bogor dan saya ngekos di Kertosari, Malang. Ini penting loh. Harap dijadikan status BBM, Twitter, dan Facebook Anda. Jangan lupa, saya dari Universitas Brawijaya, jurusan Elektro, kelas B. Di sini saya akan menerangkan tentang superkonduktor bersuhu kritis rendah, superkonduktor bersuhu kritis tinggi, suhu pemadaman, dan sintesis superkonduktor. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Halo kawan-kawan, nama saya Yudo Jati Wicaksono. Saya dari Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Teknik, jurusan Elektro, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kelompok superkonduktor. Berdasarkan suhu kritisnya, maka superkonduktor dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu superkonduktor bersuhu kritis rendah. Superkonduktor jenis ini memiliki suhu kritis lebih kecil dari 23 derajat Kelvin atau lebih kecil dari min 250 derajat Celcius. Yang kedua, superkonduktor bersuhu kritis tinggi. Superkonduktor jenis ini memiliki suhu kritis lebih besar dari 78 derajat Kelvin atau lebih besar dari min 195 derajat Celcius. Superkonduktor bersuhu kritis rendah. Superkonduktor bersuhu kritis rendah ini sudah ditinggalkan karena kurang efektif, lalu biayanya yang dibutuhkan juga mahal. Selain itu, suhu kritis yang terlalu rendah membuat bahan ini harus terus didinginkan. Contoh dari superkonduktor bersuhu kritis rendah ialah merkuri atau yang biasa dikenal dengan air raksa yang memiliki suhu 4, derajat Kelvin timbal yang mempunyai suhu 7 derajat Kelvin dan niobium timah
dengan suhu 18 derajat Kelvin. Lalu, sebagai pendinginnya berupa helium cair yang mempunyai suhu 4,2 derajat Kelvin. Superkonduktor bersuhu kritis tinggi. Superkonduktor bersuhu kritis tinggi ini sedang dikembangkan menjadi lebih baik. Di samping harga pembuatannya yang murah, superkonduktor ini bisa bertahan di suhu yang lebih tinggi daripada superkonduktor bersuhu kritis rendah. Contoh dari superkonduktor bersuhu kritis tinggi ini ialah yttrium, barium, copper oxide yang bersuhu 92 derajat Kelvin atau bismut, strontium, kalsium, copper oxide yang bersuhu 110 derajat Kelvin. Dan sebagai pendinginnya digunakan nitrogen cair yang bersuhu 77 derajat Kelvin. Suhu pemadaman. Suhu pemadaman merupakan batas suhu untuk merusak sifat superkonduktor. Artinya, pada suhu ini superkonduktor akan rusak. Bisa kita lihat bahwa pada suhu pemadaman di bawah 800 derajat Celcius, struktur kristal masih berbentuk ortorombik karena nilai A tidak sama dengan B. Sedangkan pada suhu pemadaman 800 derajat Celcius, struktur kristal berubah dari ortorombik menjadi tetragonal sebab panjang A sama dengan B. Di atas suhu 800 derajat Celcius, struktur kristal tetap tetragonal dan campuran tadi sudah bukan superkonduktor lagi, tetapi merupakan bahan konduktor biasa. Kita dapat pahami bahwa makin rendah suhu awal pemadaman, maka makin baik pula kualitas superkonduktor. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan nilai A dan B yang makin jelas pada suhu pemadaman yang rendah. Berarti struktur kristalnya makin ortorombik. Sebaliknya, jika suhu pemadaman makin tinggi, struktur kristal cenderung menuju tetragonal. Di sini kita bisa lihat bentuk ortorombik. Bentuk ortorombik ada 4. Ada ortorombik sederhana, ortorombik berpusat di dalam, ortorombik berpusat di dasar, ortorombik berpusat di permukaan. Lalu ada juga bentuk tetragonal. Bentuk tetragonal ada 2, yaitu tetragonal sederhana dan tetragonal berpusat di dalam. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara suhu kritis dengan suhu bahan superkonduktor. Jika suhu yang diberikan pada bahan superkonduktor makin besar, maka suhu kritis bahan akan mendekati nilai 0 Kelvin. Bisa kita lihat bahwa makin tinggi suhu awal pemadaman, makin rendah suhu kritis. Hal ini berarti bahwa makin tinggi suhu pemadaman, makin sulit bahan itu menunjukkan sifat superkonduktivitasnya, sebab harus didinginkan sampai suhu yang sangat rendah, yaitu di bawah 92 derajat Kelvin. Sintesis superkonduktor. Sampel yttrium, barium, copper oxide. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sampel tersebut adalah yttrium oxide, barium carbon oxide, copper oxide. Langkah-langkah sintesis sampel
yttrium, barium, copper oxide diantaranya, yaitu 1. Persiapan bahan dengan komposisi awal dengan menggunakan perbandingan molar of stoichiometry. 2. Pencampuran dan penggerusan pertama di dalam mortar agate. Kalsinasi pada suhu 940 derajat Celcius selama 24 jam. 3. Pendinginan pada suhu kamar. 4. Sintering pada suhu 940 derajat Celcius. 5. Pendinginan dalam tungku. Selanjutnya, sampel BPSCCO 223. Bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan sintesis bahan ialah bismuth oxide, timbal oxide, strontium carbon oxide, copper oxide, calcium carbon oxide. Langkah-langkah sintesis superkonduktor sampel tersebut terdiri dari 1. Persiapan bahan dengan komposisi awal dengan menggunakan perbandingan molar of stoichiometry. 2. Pencampuran dan penggerusan pertama di dalam mortar agate. Kalsinasi pada suhu 810 derajat Celcius selama 20 jam. 3. Penggerusan kedua. 4. Sintering pada suhu 830 derajat Celcius. 5. Pendinginan dalam tungku. Selama proses pembentukan sampel tersebut, sampel akan diujikan dengan yang diarahkan untuk mengendalikan pewaktuan dari proses sintering dengan suhu pilihan antara 830 derajat Celcius. Setelah proses sintering selesai dalam waktu yang berkesesuaian 30 jam, 60 jam, 90 jam, maka akan diadakan beberapa pengujian karakteristik sampel, yaitu uji efek Meissner, uji X-ray diffraction, pengukuran suhu kritis, pengukuran fraksi volume. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Gitu diperhatiin. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudo Jati Wicaksono. Diharapkan tidak ada yang galau setelah melihat presentasi dari saya tadi. Aduh, gimana ya? Itulah sedikit info dari saya tentang superkonduktor yang bersuhu kritis rendah, superkonduktor bersuhu kritis tinggi, suhu pemadaman, dan sintetis superkonduktor. Semoga bermanfaat kelak nanti. Kembali lagi di lain waktu, kapan nggak tahu saya. Ya udah, bye bye. Oke, thanks, makasih. Saat gerah keterlaluan, matahari ada dua. Lihat ABG kumisan, asli nggak tahan, pakai ini itu nggak mempan. Dengan Fruit datanglah Frutaman. Frutaman ngajak kita minum vitamin, vitamin dengan Fruit Power. Vitamin bebaskan dari kegerahan, minum Frutaman. Frutaman merekomendasikan vitamin untuk gerak keterlaluan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Jar ID, saya biasa dipanggil dia. Sebenarnya saya sangat lambat sekali, tapi karena tugas ini sangat penting, saya akan menjelaskan. Nah, saya akan membahas tentang aplikasi superkonduktor. Contohnya itu seperti kereta maglev yang sangat cepat itu loh. Tahu nggak kalian? Dan MRI, squid, dan lain-lain. Ada yang tahu? Terus apa hubungannya dengan superkonduktor itu? Mau tahu? Akan saya jelaskan dalam PowerPoint ini. Aplikasi superkonduktor.
Contoh yang pertama adalah kereta maglev. Kereta maglev adalah singkatan dari magnetically levitated trains. Adalah kereta api yang mengambang secara magnetis. Sering juga disebut kereta api magnet. Seperti namanya, prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan gaya angkat magnetik pada relnya, sehingga terangkat sedikit ke atas. Kemudian gaya dorong yang dihasilkan oleh motor induksi. Nah, motor induksi inilah yang mengandung superkonduktor. Superkonduktor ini berfungsi untuk sebagai medan magnetik. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 650 km per jam atau setara dengan 404 mil per jam. Jauh lebih cepat dari kereta biasa. Beberapa negara yang telah menggunakan kereta api jenis ini adalah Jepang, Perancis, Inggris, Jerman, dan Cina. Nah, hingga saat ini kereta maglev yang tercepat berasal dari Jepang. Kecepatannya mencapai 581 mil per jam. Nah, pada gambar kita melihat adanya medan magnet pada dinding lintasan. Nah, magnet ini dihasilkan oleh induksi elektromagnet sebagai akibat gerakan kereta. Ketika posisi kereta beberapa sentimeter di bawah pusat magnet dinding ini, maka kutub selatan dinding akan menarik kereta ke atas dan kutub utaranya akan mendorong kereta juga ke atas. Nah, gaya tarik dan gaya dorong ini membuat kereta melayang, tidak menyempurna sama sekali. Dinding yang memagari lintasan kereta ini tidak hanya berfungsi untuk menarik dan mendorong kereta supaya bergerak maju dan mengangkat kereta sehingga bisa melayang. Ada satu fungsi lainnya yang tidak kalah penting, yaitu sebagai guidance atau pengendali arah laju kereta. Maksudnya adalah supaya kereta saat berjalan itu tidak keluar dari jalur. Nah, kelebihan dari kereta maglev ini adalah kemampuannya yang bisa melayang di atas rel dan tidak menimbulkan gesekan. Konsekuensinya, secara teoritis tidak akan ada penggantian rel atau roda kereta karena tidak akan ada yang aus. Biaya perawatan dapat dihemat tentunya. Keuntungan sampingan lainnya adalah tidak ada gaya resistansi akibat gesekan. Gaya resistansi udara tentunya masih ada. Untuk itu dikembangkan lagi kereta maglev yang lebih aerodinamis. Nah, di samping kelebihan pasti ada kekurangannya. Dikarenakan bentuk dan kecepatan kereta yang fantastis ini, kebisingan suara yang ditimbulkan di saat kereta ini bergerak hampir sama dengan sebuah pesawat jet, dan diperhitungkan lebih mengganggu daripada kereta konvensional. Sebuah studi membuktikan suara yang ditimbulkan oleh kereta maglev dengan kereta konvensional biasa lebih bising, yaitu sekitar 5 desibel, yaitu 78%-nya. Kekurangan lain kereta ini adalah mahalnya investasi, terutama pengadaan relnya. Contoh aplikasi superkonduktor yang kedua adalah MRI, Magnetic Resonance Imaging. Apa itu MRI?
adalah alat yang menggunakan mesin superkonduktor untuk memberikan medan magnet yang cukup kuat sehingga atom hidrogen yang ada dalam lemak tubuh dan molekul air akan mengambil energi dari medan magnet yang kemudian dapat dideteksi oleh instrumen khusus. Alat ini ditemukan oleh Alexei Abrikosov, Anthony Leggett, dan Vitaly Ginzburg. MRI yang ditemukan ketiga ilmuwan tersebut mempunyai pencitraan dengan resolusi sangat tinggi, melebihi CT scan. Yang keduanya dapat digunakan sebagai pendiagnosa otak manusia. Sistem MRI terdiri dari magnet sebagai komponen alat utama, kemudian komputer, peralatan pemancar gelombang radio, dan komponen sekunder lainnya. Magnet yang digunakan sebesar 0,5 sampai 2 Tesla. Gradiennya sebesar 18 dan 27 militesla. Medan magnet utama dimasukkan dalam pasien dalam keadaan stabil dan dengan medan magnet berkekuatan besar. Gradiennya membuat magnet utama berubah-ubah. Pasien harus berada pada pusat medan magnet secara tepat, bersamaan dengan denyut-denyut energi gelombang radio. Pindaian dapat menemukan titik sangat kecil dalam tubuh. Nah, kegunaan dari MRI ini telah disebutkan di atas, yaitu sebagai alat pendiagnosa otak manusia. Dan MRI ini menggunakan medan magnet dan gelombang radio. Kelebihan MRI. Salah satu kelebihan MRI itu adalah tidak berbahaya kepada orang yang sakit. Dibanding dengan CT scan, computed axial tomography yang menggunakan axial tomografi berkomputer yang melibatkan dos radiasi mengion, MRI hanya menggunakan medan magnet kuat dan radiasi tidak mengion, atau disebut non-ionizing, dalam jalur frekuensi radio. Bagaimanapun, perlu diketahui bahwa orang sakit yang membawa benda asing seperti logam, yaitu seperti serpian peluru atau implan terbenam seperti tulang titanium buatan atau pacemaker, tidak boleh dipindai di dalam mesin MRI, maksud saya, disebabkan medan magnet yang kuat. Satu lagi kelebihan scan MRI adalah yang belum disebutkan, itu kualitas gambar yang diperoleh biasanya mempunyai resolusi lebih baik berbanding CT scan. Lebih-lebih lagi untuk scan otak dan tulang belakang, walaupun mesti dicatat bahwa CT scan kadangkala lebih berguna untuk catat tulang. Membayangkan kepentingan asas dan aplikasi MRI dalam bidang obat-obatan, Paul Lauterbur dan Sir Peter Mansfield dianugerahi hadiah Nobel pada 2003 dalam fisiologi atau kedokteran untuk penemuan mereka atas MRI. Nah, sekarang kita beralih pada aplikasi superkonduktor yang ketiga, yaitu kabel transmisi listrik. Kabel ini akan digunakan untuk transmisi listrik
oleh pemerintah Amerika dan Jepang dengan pendingin nitrogen untuk menggantikan kabel bawah tanah yang terbuat dari tembaga, seperti gambar berikut ini. Maaf, kecil sekali gambarnya. Dengan demikian, arus yang dapat ditransmisikan akan jauh meningkat. 250 pon kabel superkonduktor dapat menggantikan 18.000 pon kabel tembaga, mengakibatkan efisiensi sebesar 7.000% dari segi tempat dan jaringan transmisi. Kabel transmisi yang membawa listrik tanpa kehilangan energi, atau bisa mentransmisikan listrik itu dengan efisien tanpa ada daya yang terbuang sia-sia. Aplikasi superkonduktor yang keempat adalah generator. Nah, generator yang dibuat dari superkonduktor memiliki efisiensi sebesar 99%. Lalu ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan generator yang menggunakan kawat tembaga seperti gambar berikut. Suatu perusahaan American Superconductor Corporation diminta untuk memasang suatu sistem penstabil listrik yang diberi nama Distributed Superconducting Magnetic Energy Storage System atau DSMAS. Satu unit DSMAS dapat menyimpan energi listrik sebesar 3 juta watt yang dapat digunakan untuk menstabilkan listrik apabila terjadi gangguan listrik. Contoh kelima dari aplikasi superkonduktor adalah SQUID atau SQUID, yang disebut sebagai Superconducting Quantum Interference Device. Nah, ini gambarnya. SQUIDs adalah sensor atau detektor medan magnet magnetometer yang sangat sensitif dan juga sebagai detektor ranjau atau bom. Alat ini digunakan untuk mengukur medan magnet yang sangat lemah berdasarkan loop superkonduktor yang menggunakan efek Josephson junction yang telah disebutkan teman saya tadi. Kemudian alat ini bekerja seperti cairan nitrogen pada temperatur 77 Kelvin seperti kerja squid konvensional yang bekerja pada suhu 4,2 Kelvin. Alat ini masih sebagai model untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Squid sangat sensitif untuk mengukur medan magnet di bawah 5A Tesla atau 5 kali 10 pangkat 18. Aplikasi superkonduktor yang terakhir adalah microchip. Sebuah generasi baru dari komputer pada akhirnya akan memanfaatkan teknologi superkonduktor. Sifat listrik semikonduktor memberi batasan pada jumlah daya komputasi yang dapat dibangun menjadi sebuah microchip konvensional. Para ilmuwan bisa mendapatkan sekitar keterbatasan ini dan membuat lebih cepat dan sirkuit lebih erat dikemas dengan mengambil keuntungan dari beberapa sifat kuantum dari bahan superkonduktor. Superkonduktor lebih efisien dalam penggunaan listrik, hampir menghilangkan masalah limbah panas. Hambatan listrik dapat membuat sulit untuk merancang instrumen yang sangat sensitif. Deteksi instrumen yang mengandung teknologi superkonduktor bebas dari masalah ini. Superkonduktor tidak menghambat aliran arus listrik, bahkan sangat lemah,
dan mereka sangat lemah arus, dapat digunakan untuk membuat detektor yang mampu menangkap sinyal yang sangat samar. Sekian presentasi dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi superkonduktor. Karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf, Bu. Itulah beberapa aplikasi superkonduktor. Apakah kalian mengerti penjelasan saya? Saya harap kalian semua mengerti. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, sorry bro. Iya, sama-sama. Banyak-banyaklah beramal di bulan Ramadan. Ada yang bisa saya bantu, Nek? Mengucapin Idul Fitri tapi pulsanya habis. Tenang, Nek. Saya bantu pakai Eksis. Ikhlaslah menolong sesama. Ikhlas. Gratis 10.000 SMS, gratis telepon sepuasnya. Rayakan Idul Fitri bersama Eksis. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window.